Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Ubay bin Ka'ab, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Bagian pertama. Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, salah seorang sahabat mulia, seorang sahabat Ansar yang disebut qari'nya, yakni pembaca Al-Qur'annya Rasulullah. Ia datang ke Mekah, bertemu Rasulullah dan menawarkan kota Madinah, negeri yang aman untuk hijrah beliau. Berikut ini tulisan pertama dari dua tulisan tentang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mengenal qari Rasulullah. Dia adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Khazraji al-Ansari. Ia memiliki dua kunyah. Rasulullah memberinya kunyah Abul Munzir, sedangkan Umar bin Khattab menyebutnya Abu Tufail, karena ia memiliki seorang putra yang nama Tufail. Ubay adalah seorang laki-laki yang rambut dan janggutnya berwarna putih, namun ia mengubah warna perak rambut kepalanya itu dengan inai atau pewarna lainnya. Allah Ta'ala memilih Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia bersyahadat saat Bai'ah Aqabah kedua, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Ia dipersaudarakan dengan Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 orang sahabat mulia Al-Mubashshiruna bil Jannah. Dididik sang Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang handal. Beliau memberi teladan dengan lisan dan perbuatan. Apa yang beliau ajarkan menancap di hati, menjadi guratan-guratan yang muncul dalam perbuatan. Ubay pun merasakan murninya pendidikan nubuah itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ubay." Saat itu Ubay sedang salat. Ia hanya menoleh, tapi tidak menjawab panggilan Nabi. Ubay melanjutkan salatnya dan menyegerakannya. Setelah itu ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Sapa Ubay. Rasulullah bersabda, "Hai Ubay, apa yang menghalangi untuk menjawab panggilanku saat aku memanggilmu tadi?" "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat," jawab Ubay. Beliau sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Tidakkah engkau mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku? Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu." Quran Surat Al-Anfal ayat 24. "Iya, aku telah mengetahuinya. Aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah," janji Ubay. Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Fadailul Quran. Perhatikanlah bagaimana para sahabat dalam menanggapi perintah Rasulullah. Mereka tidak membantah, tidak mengedepankan hasrat dan keinginan mereka. Ketika mengetahui bahwa Rasulullah menafsirkan ayat tersebut demikian, mereka pun berazam untuk mengamalkannya. Tentu ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana adab ketika mendengar atau membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah dan larangan. Rasulullah melarang kita dari riba, mendekati zina, dan lain-lain. Beliau memerintahkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab yang sempurna. Ingatlah pesan Allah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Anfal ayat ke-24 tersebut. "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kuajarkan kepadamu suatu surat yang tidak dia turunkan yang semisalnya dalam Taurat dan Injil? Juga tidak ada pada Al-Quran yang semisalnya?" Ubay menjawab, "Tentu. Aku berharap sebelum engkau keluar dari pintu itu, engkau telah mempelajarinya," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri, dan aku berdiri bersamanya.
Beliau menggandeng tanganku sambil mengajarkanku. Sampai beliau hampir sampai di pintu, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mana surat yang Anda janjikan untukku?" Beliau berkata, "Apa yang engkau baca saat salat?" "Aku membaca surat Al-Fatihah," jawabku. Itulah dia surat yang tidak terdapat dalam Injil dan Taurat, bahkan dalam Al-Quran yang menyamai kemuliaannya. Surat itu adalah 7 yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diwahyukan kepadaku. Dalam riwayat yang lain, Ubay memperlambat langkahnya karena sangat ingin mendengar surat yang dijanjikan Rasulullah untuknya. Demikianlah semangatnya Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat lainnya untuk memperoleh ilmu dari Rasulullah. Kemuliaan Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada Ka'ab, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu orang-orang kafir, yakni ahli kitab." Yakni Rasulullah diperintah untuk membaca Quran surat Al-Bayyinah kepada Ubay. "Dia, Allah menyebut namaku wahai Rasulullah?" tanya Ubay penuh haru. "Iya," jawab Nabi. Ubay pun menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi?" Anas menjawab, "Ada 4 orang, semuanya dari kalangan Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid radhiyallahu anhum jami'an." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di umat ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid, yakni pembagian harta warisan, adalah Zaid bin Thabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay." Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui luasnya ilmu Ubay bin Ka'ab. Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abul Munzir, satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal?" Rasulullah ingin Ubay menjawabnya. Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yakni ayat kursi. Allah, dialah yang tidak ada sesembahan selain Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian Rasulullah menerapkan tangannya di dadaku dan mengatakan, "Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim. Banyak tokoh-tokoh sahabat yang belajar Al-Quran dari Ubay. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Ayyas bin Abi Rabi'ah, Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhum jami'an. Kemuliaan lainnya yang disandang sahabat Ansor ini adalah sebagai penulis wahyu. Ubay adalah orang pertama di Madinah yang menuliskan wahyu untuk Rasulullah. Kalau tidak ada Ubay, baru Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit. Di zaman Umar, ia diangkat menjadi hakim di Yaman. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.